Salam damai sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Tuhan, ya. Kasih kemurahan Tuhan yang besar masih Tuhan berikan bagi kehidupan kita pada siang hari ini, ya. Memang untuk melakukan ibadah dalam kesepian itu tidak mudah, apalagi kalau setia dan benar. Jadi, untuk setia saja tekun belum tentu mampu, apalagi setia dan benar. Setia dan benar berarti setia terus dan harus benar. Hanya ada banyak kala kita bisa setia beribadah tapi hidupnya tidak benar. Untuk memperjuangkan ibadah saja sulit, apalagi kalau ditambah dengan harus benar. Tapi inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya dan kita, setia dan tulus. Bagaimana kita bisa setia dalam melayani Tuhan dan tulus, ya, tanpa ada hal-hal yang kita ingin dapatkan selain menyenangkan hati kita. Bersama dengan istri disampaikan salam dan sejahtera bagi kita semua. Biarlah kita yang mengalami kekurangan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan kita yang hadir saat ini mendapatkan pertolongan Tuhan yang semakin luar biasa. Kita membaca Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-6. Firman Tuhan bagi kita, Bapak Ibu saudara kekasih, pada siang hari ini. Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-6. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah, ya, dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi, terhadap ragi orang Farisi dan ragi Saduki. Hanya Bapak Ibu kekasih, Tuhan Yesus berkata hati-hati terhadap ragi. Apa itu ragi? Ragi itu kemarin sudah dijelaskan kepada kita. Satu bentuknya adalah ragi Farisi. Ada 3 macam ragi yang bisa kita temukan dalam Alkitab. Ini bukan ragi roti, ya. Nah, apa itu ragi? Ragi itu bicara tentang yang pertama adalah ajaran lain, ya. Jadi ada ajaran lain. Coba kita baca pada ayat yang ke-12, ya. Ketika itu baru mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, tetapi melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Jadi ragi itu adalah ajaran. Jadi hati-hati terhadap ajaran-ajaran yang dikerjakan oleh orang Farisi dan Saduki. Berarti ada apa? Di sana ada ajaran yang menentang dan ajaran tidak menentang. Nanti kita akan lihat ajaran siapa sih yang menentang. Kalau Farisi ini ajarannya tidak menentang, tapi yang menjadi pergumulan adalah mereka tidak terima Tuhan Yesus sebagai Mesias, itu saja. Kalau ajarannya ya iya, cuma yang mereka tidak terima itu kok begini Mesias, gitu ya. Karena dikatakan raja di atas segala raja, dia raja hadir, bukan seperti ini, gitu ya. Nah, jadi ajarannya harus diperhatikan. Bagaimana ajaran daripada orang Farisi ini? Mereka betul-betul memang menegakkan hukum Taurat, firman Allah, betul, tetapi hanya untuk orang lain diterapkan, dirinya enggak. Makanya Tuhan mengatakan kepada mereka, orang munafik, kamu orang Farisi, kamu orang munafik, ya. Selumbar di mata orang kau bisa lihat, tapi balok di matamu tidak bisa kau lihat. Ini balok. Masa sebesar ini menutup mata, masa kita bisa melihat orang lain, kecuali kalau baloknya jauh. Ini depan mata. Coba dipilih dua ini. Dengan kacamata kita aja nggak kelihatan. Apalagi kalau sudah balok itu di depan mata kita. Ya, kayu reng gitu, namanya balok kecil, ya, paling kecil. Ya, mungkin bisa 4 kayu 46, ya 57, ya. Demikian Bapak Ibu sudah pasti. Jadi ajaran, hati-hati terhadap ajaran yang banyak kali disampaikan tapi tidak dipraktekkan. Nah, Farisi ini disebut dengan munafik. Kenapa? Mereka luar biasa menyampaikan kebenaran firman Allah, tetapi tidak dilakukan. Nah ini ya, firman Allah itu hanya untuk orang lain, menjerat orang lain yang berdosa. Ya ini Bapak Ibu saudara. Makanya waktu mereka berdebat tentang seorang perempuan yang kedapatan berzina, mereka bilang, Yesus, kalau menurut ajaran firman Tuhan bahwa dia dilempar dengan batu,
Lalu kata Yesus, oke, dia nunduk, dia jawab, oke lah kalau begitu. Siapa di antara kalian tidak berdosa, juga dia melempari perempuan dengan batu. Dia kata Yohanes. Lalu ditunjukkan kali kedua, orang itu pergi sadar. Lalu Yesus katakan, tidak ada yang melempari kau, tidak menghukum kau enggak? Kalau begitu aku juga tidak. Kalau begitu pergilah kau dan jangan ulangi. Nah, jadi Yesus tidak menghukum, tapi ada hal yang dipatuhi, jangan mengulangi. Artinya kalau kita sudah diampuni ya jangan ulangi, supaya jangan terjadi kesalahan yang sama yang berakibat lebih fatal. Jadi itu yang pertama, hati-hati terhadap ajaran Farisi. Nanti kita akan mendengar yang kedua tentang Saduki. Lalu yang kedua, apa itu ragi? 1 Korintus 5. Jadi kita sudah dengar sedikit tentang Farisi. Tapi kita akan dengar lebih lanjut apa ya. Ya, 1 Korintus 5 ayat yang ke-7. Buanglah, dikatakan di sana ya. Buanglah ragi yang lama itu, Ya, supaya kamu menjadi adonan yang baru. jadi adonan yang baru. Kemudian Sebab kamu memang tidak berarti. ya, Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu ayat Kristus yaitu Kristus. ayat 8. Karena itu mereka tidak berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan apa? dengan roti yang tidak Dengan beragi, roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. kemudian dan kebenaran. Nah ini Bapak Ibu sudah kasih. Jadi apa dikatakan di sini, ragi itu bicara tentang dosa. Kan ada ragi keburukan dan ragi kejahatan. Apa ragi kejahatan? Kita baca 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-17. Biar kita tahu, oh ini loh ya, 17a. 1 Yohanes 5 ayat 17a. Semua kejahatan adalah dosa. Jadi kalau ragi kejahatan, ragi keburukan, perbuatan buruk, perbuatan jahat itu sama dengan dosa. Jadi orang Farisi ini kan pandai menutupi dosa mereka dengan jubah, gitu ya, dengan pakaian mereka. Jadi yang kedua, Tuhan bilang waspada, jangan ikut-ikutan seperti orang Farisi, melayani tapi tidak mau menanggalkan dosa, diajarkan yang benar sama orang lain tapi tidak dilakukan. Ya, ngajari orang lain kan banyak begitu, saudara sih. Ya, banyak, bukan itu, saudara, para pendeta juga banyak ngajari perpuluhan, ngajari berkorban, tapi dia nggak lakukan. Dia ngajar kalau kita memberi selagi kita ada kesempatan, nah dia enggak. Selagi ada kesempatan dia mengumpulkan, hanya menerima. Ya, ini hanya karena memang ada hamba uang. Kita nggak bisa bilang kalau nggak ada hamba uang ada. Ya, jadi kalau kita bisa mengerti, ya orang Farisi itu adalah hamba uang di situ. Coba kita baca Injil Lukas, sama-sama baca ya. Nah, praktik hamba uang kayak mana? Nanti kita akan lihat, bukan diperbudak dengan uang saja. Injil Lukas, baca pasal yang ke-16. Ayat yang ke-14. Ya. Nah, coba kita lihat sama-sama ya. Injil Lukas 16 ayat 14. Sudah ketemu? Sama-sama kita baca. 2, 3. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Jadi Farisi disebut juga hamba-hamba uang. Kenapa? Kalau kita baca di atasnya, mereka orang yang tidak bisa dipercaya dalam perkara uang. Itu pada ayat 10, perkara kecil gitu ya. Kalau bisa dipercaya perkara kecil, perkara besar juga. Kalau tidak bisa dipercaya dalam perkara mamon, bagaimana kalau dipercayakan dengan harta yang sebenarnya? Ini Bapak Ibu kasih. Jadi dosa orang Farisi adalah bagaimana
Mereka itu memakai firman Allah untuk menutupi dosanya dengan jabatannya, tetapi di dalamnya mencari uang. Artinya apa? Bisa kompromi dengan dosa. Pokoknya siapa yang bisa ngasih uang ya aman-aman lah dibuat gitu. Seperti itulah. Ya, luar biasa. Bisa berteman. Tapi kalau enggak, seperti kayak perempuan yang berzina karena dia orang pelacur suka sih ya, ditangkap. Nih. Tapi bagi orang yang bisa dilobi-lobi, ya ini Bapak Ibu sudah kasih bagi atau dosa atau kemunafikan. Di dalam Lukas 12 ayat 1 disebutkan, kita baca ya, kemunafikan orang Farisi, lebih jelas ya. Kita baca Lukas 12 ayat 1 ya. Sementara itu beribu-ribu orang banyak yang telah berkerumun Ya. sehingga mereka berdesak-desakan. Dan apa katanya? Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Ya. Katanya, Ya. waspadalah terhadap ragi, Ya. yaitu kemunafikan orang Farisi. Sekarang kita melihat ragi yang kedua. Ragi kedua adalah ragi Saduki, kan? Wasadalah berjaga-jaga dan waspada terhadap ragi orang Farisi dan ragi orang Saduki. Nanti kita lihat kenapa di ayat ini ragi Saduki dengan Farisi. Nanti kalau ayat lain ragi Farisi dan ragi Herodes. Nah, nanti akan kita baca. Hari ketiga raginya ragi Herodes. Ya, kita baca di dalam Matius pasal 16 ayat 6. Di Kisah Rasul 23. Tadi kan sudah kita baca ya ragi orang Saduki katanya. Nah, apa ragi orang Saduki? Ajaran orang Saduki. Kita baca Kisah Rasul 23 ayat yang ke-8. Tuhan bilang hati-hati ragi orang Saduki. Ragi ini kan mempengaruhi roti adonan dari yang kecil jadi besar, kan? Jadi hampir katanya berubah dari yang tadinya gepeng jadi kembang kayak roti kan. Tapi kalau ditekan rotinya kempes, kan gitu ya. Nah, artinya apa itu? Itulah kalau kerohanian, kalau firman Allah itu ada dicampur-campur yang tidak benar, memang kelihatannya bagus. Kemudian kelihatannya indah, zaman itu banyak. Tapi kalau dikasih tekanan, kempes. Tekanan itu masalah. Sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit mundur ibadah. Itulah kalau tidak. Iya, kalau nggak murni ada campuran raginya, ada ajaran-ajaran lain yang dimasukkan. Nah itu. Nah, waktu itu kan gitu, kelihatan bagus. Coba kita peotin, nggak laku lagi ya. Padahal tahu dimakan juga kan? Ya, pokoknya kalau sudah nggak ngembang dia nggak laku. Padahal nggak basi, nggak apa, hanya karena bentuknya saja. Mungkin karena ketekan waktu dibawa nggak mau makan. Nah, kita baca Kisah Rasul 23 ayat 8. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan. Tidak ada kebangkitan. Padahal Yesus katakan akulah kebangkitan dan jadi berbeda. Sekarang kemudian dan tidak ada malaikat. Tidak ada malaikat atau roh. Kemudian Tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Nah, jadi orang Farisi mengakui ada kebangkitan. Yang kedua, mereka percaya ada roh atau malaikat. Cuma ya mereka tidak percaya Yesus yang datang itu saja. Nah, Saduki berbeda. Makanya apa? Orang Saduki ini berkata, sekarang kamu harus benar supaya kamu diberkati, gak susah hidupmu. Tapi kalau ajaran Kristus, kita harus benar, kita akan diberkati. Tetapi ingat, nanti akan ada penghakiman. Jadi kalau bagi orang Saduki, penghakiman itu selagi masih hidup. Kalau mau benar ya diberkati usahamu, pekerjaan. Makanya tidak ada namanya roh atau malaikat, tidak ada kebangkitan. Jadi seperti kayak hewan itulah, ya hidup. Kalau dia makannya sehat dan sebagainya, ya gemuklah dia. Nanti setelah itu, hanya hati-hati. Jadi ada ajaran yang datang nanti mengatakan tidak ada kebangkitan. Saduki ini percaya Tuhan, tapi mereka tidak mempercayai kebangkitan.
Padahal Yesus sudah katakan, aku kebangkitan, akulah hidup, akulah jalan kebenaran. Akan ada penghakiman, segala sesuatu nanti akan dipertanggungjawabkan. Wahyu 22:12 dikatakan, aku datang segera dan aku membawa upahku dan membalas setiap orang menurut perbuatan. Nah, ini ditentang oleh orang Saduki. Jadi ajaran yang bertentangan. Artinya hati-hati dan waspadalah terhadap ajaran-ajaran yang mungkin memakai logika, perasaan apapun, kalau tidak tertulis, tidak alkitabiah, hanya karena mimpi seorang pendeta. Gitu kan? Dia mimpi, dia begini, Tuhan bilang sama saya. Masa gitu? Nggak tertulis kok. Ya kan? Saya pernah mendengar ada anak Tuhan bilang, Pak, masa dibilang pendeta itu Tuhan bilang jodohmu itu, katanya. Dapat membuat, dari mana ceritanya? Ya, Tuhan bilang kau menikah dengan situ. Dari mana kok Tuhan ngurusi soal nikah kayak gitu? Ya, mau sama siapapun kita menikah itu hak kita. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita untuk mendapatkan pendamping hidup. Bagaimana caranya supaya nikah kita diberkati baik. Nah ini, itu Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau ada begitu, ya bukan kurang kerjaan Tuhan itu, masa itu aja. Ya, sebab itu mari kita sungguh-sungguh, ya, sebagai kehidupan suka baca firman, supaya nanti kalau datang orang-orang yang ajaran berbeda, contoh kayak saksi Yehova, ya kami dengan pembimas sudah bilang, ya mereka itu Kristen di bawah naungan. Kalau masalah mereka bertentangan dengan kita, ya udah kuatkan jemaatmu, bentengi mereka supaya mereka ketika datang nanti bersaksi, kita bersaksi sama mereka. Siapa tahu mereka kembali ke jalan yang benar, amin. Nah itu, cuma kadang-kadang kita takut. Nah itu, kita sibuk begitu. Ya, ada saksi Yehova begini-gini kita jangan. Ya, mereka tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Ya, berbeda doktrin mereka dengan kita. Walaupun mereka mengakui Yesus Tuhan, Yesus itu ada, tapi beda. Sama seperti agama tetangga tiga teman kita, mereka mengaku Yesus, tapi Yesus itu hanya nabi aja. Ya, Isa itu aja, nggak ada yang lain. Nah sekarang kita yakin, bagaimana ya? Karena kita alami, kita lihat, kita percaya, dijelaskan, itu saja. Nah itulah kita saudara. Jadi kita juga harus berhati-hati dengan ajaran-ajaran lain yang bertentangan, yang tidak sesuai dengan Alkitab. Asalkan tertulis dan kita yakin. Jadi kalau tertulis itu hati-hati juga. Nanti ayat firman Tuhan mengatakan pada waktu gereja mula-mula pertama kan, segala sesuatu milik bersama. Nanti iblis pula mutar segala sesuatu milik bersama, tapi istri-istriku. Nah itulah gereja setan. Tukar-tukar pasangan. Padahal di sini segala sesuatu milik bersama itu artinya apa? Berkat jasmani yang mereka miliki itu menjadi bagian bersama-sama. Makanya lomba berkorban waktu itu adalah Ananias dan Safira. Dia korbankan tangannya, Tuhan, ku korbankan tanganku untuk Tuhan. Ternyata ketika dia jual separuh duitnya dikasih. Nah itu. Makanya Petrus bilang, ngapain kau? Kalau tidak kau jual kan tetap dalam penguasaan kau pakai. Tapi kalau sudah kau kasih dan kau dijual, sebelum dipakai, sebelum dijual kau pakai, ya silakan. Tapi ini pengorbanan, tidak perlu kita harus berbohong dalam berkorban walaupun benar hasilnya. Cuma jumlahnya yang nggak benar. Nah itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi mari kita sebagai kehidupan umat Tuhan, tidak ada kebangkitan kata ajaran daripada orang Saduki. Sampai satu saat mereka pernah bertanya kepada Yesus, kalau memang Yesus ada kebangkitan. Nah di sini ada seorang perempuan, dia menikah 7 kali. Kenapa 7 kali? Jadi dia menikah dengan saudara yang satu. Pokoknya saudara. Suami pertama ini punya anak 6 orang, punya adik 6 orang. Jadi dinikahi dia semua. Ceritanya bagaimana? Dia nikah dengan abangnya,
ternyata meninggal, tidak punya keturunan, dia turun ranjang nikah dengan adik nomor satu, anak kedua. Meninggal belum punya anak, menikah lagi yang ketiga, yang keempat, sampai yang ketujuh. Dia tanya, Tuhan, guru, kalau memang ada kebangkitan nanti, siapa suami yang sah daripada perempuan ini? Nah, kita baca di dalam firman Tuhan Matius pasal 22 ayat 23 sampai 33. Ini supaya nanti kita tahu bagaimana hidup kita nanti kalau sudah mengalami kebangkitan. Alkitab menyebutkan apa? Menjadi seperti malaikat. Nah, dia malaikat itu kan tidak ada kawin-mengawin dengan mereka, hanya roh. Ya. Matius 22 ayat 23 sampai yang ke-33. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki ya, yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya-tanya kepada Yesus. Apa katanya? Guru, Musa mengatakan ya, bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu. Jadi kalau dia menikah tidak punya anak, adiknya wajib menikah dengan kakaknya, kakak iparnya itu. Itu katanya kan, turun ranjang namanya. Ya, kemudian dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Kemudian, tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Ya. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati. Kemudian, dan karena ia tidak mempunyai keturunan, tidak punya anak, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Dikasihlah istrinya itu untuk saudaranya. Dia pesan, nanti kalau aku mati ya nikahi ya kakakmu, gitu ya. Itu. Kemudian, demikian juga yang kedua, terus, dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. 7 kali menikah perempuan, luar biasa ya. Biasanya laki-laki ya, tapi ini perempuan 7 kali bersuami. Ya, kemudian, dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Perempuan itu mati terakhir. Setelah mati ketujuhnya itu mati dia. Kemudian, siapakah di antara ke-7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Ya. Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Ya. Yesus menjawab mereka, kamu sesat, kamu keliru. Kemudian, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Ya, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, apa katanya? Akulah Allah Abraham, ya, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Ya, masa Allah itu Allah yang mati? Ya, yang hidup. Setelah kematian akan ada kebangkitan bersama dengan Allah. Kemudian orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Iya, sampai di situ. Nah, ini Bapak Ibu sudah dikasih, kita lihat di sini tidak ada yang namanya ya kawin mengawinkan di kerajaan surga. Ya, semuanya hidup seperti malaikat, hidup tanpa ada keinginan daging. Karena daging sudah dimatikan, tidak lagi tubuh jasmani, ya, yang adalah roh. Jadi hidup, yang dikatakan tadi, mereka tidak percaya adanya roh dan malaikat. Kenapa? Kalau sudah mati sudah aja. Jadi jangan sampai kita itu akan terpengaruh banyak loh. Buktinya maka kenapa Yesus bilang hati-hati? Ya karena banyak orang terpengaruh. Kalau sudah dibilang hati-hati, berbahaya. Ya. Ini Bapak Ibu sudah kasih. Jadi kita harus percaya bahwa akan ada kebangkitan. Kalau sudah akan percaya akan ada kebangkitan, ya jaga-jagalah, jangan sampai nanti kita dibangkitkan untuk masuk api neraka. Di api neraka itu nggak mati, hidup selama-lamanya, tapi dihukum. Nah,
disebutkan kematian kedua. Kalau kematian pertama hanya dalam tanah, kematian kedua disebut dengan kebangkitan untuk penghukuman. Gitu. Jadi itu Bapak Ibu sudah kasih. Nah, di ajaran Saduki ini sudah sangat mempengaruhi. Nah, semoga kita juga hati-hati ya. Kalau nggak tertulis, ngapain kita perdebatkan? Bapak Ibu sudah kasih ya. Capek, firman Allah bukan untuk diperdebatkan. Kalau kita yakini, terima, lakukan. Amin. Itu sikap kita. Ya, ya. Kadang banyak kali sekarang menjadi perdebatan yang konsultasi. Cara bernyanyi lah, cara duduk lah. Ya, tahun 2016 yang lalu, 2017 konsultasi ya. Ya, kami diundang oleh Dirjen ya mengikuti pertemuan pemimpin gereja. Waktu itu saya ke Semarang selama 2 hari atau 3 hari ya. Saudara, bayangkan gereja bisa pecah hanya karena hidup. Yang satu mempertahankan kalau ibadah itu di lantai, yang satu di kursi. Bertahun-tahun. Jadi ya mereka gunakan gereja itu sama. Akhirnya apa? Satu di dalam, satu di luar. Hanya tempat duduk, cara duduk. Nah, nanti kita repot lagi soal kenapa gereja yang pakai kerudung. Gak masalah, Maria pakai kerudung gak? Ya sudahlah, itu kan kebiasaan. Nanti kalau ada pendeta pakai kerudung karena perempuan dia gitu, kok begini? Gak maksud, jangan. Itu budaya saja. Ya, tak apa-apa. Ya, coba orang Timur Tengah sana ke Indonesia, gimana? Yesus saja pakai sorban kan? Yang diikat di kepala seperti kayak kerudung, namanya sorban juga. Ya, kalau kita lihat di foto-foto kan yang dibuat kan, kayak jubah ya. Karena tradisi orang Timur Tengah di sana begitu. Kita ini yang mau diobok-obok, ya. Ya, makanya di Indonesia sangat sulit orang membangun gereja seperti kubah kepala. Ya, padahal di Timur Tengah sana hanya beda bulan salib dengan bulan bintang dengan salib itu aja sama. Ya, kemarin saya minta yang arsitek gereja itu tolong dulu Pak, gereja ini kayaknya agak dirubah sedikit terasnya jadinya ke depan. Gimana Pak? Langsung dibikin gambar. Mau nggak seperti ini Pak? Ya, dia bikin gambar gereja, dibikinnya 3 kubah di tengah itu. Jadi kayak masjid. Hanya bedanya di atasnya salib. Jadi 3 dibikin. Kubah yang sebelah kanan, kubah sebelah kiri kecil-kecil, di tengah-tengah paling besar. Ada untuk teras. Jangan asal. Jangan dari nanti menambah masalah, karena tidak semua orang bisa terima. Jadi kita sebagai umat Tuhan jangan ya kita meributkan sesuatu kalau hanya menghabiskan energi, melampiaskan amarah, rugi kita tambah sakit. Ya, makanya setiap apa yang kita alami mari kita berserah. Ya, yang kita alami di Jambi, Usaha Bekasi itu hanya tak jalan. Harusnya biasa sudah mulai pasang kurang, tapi ternyata tukangnya nggak bisa. Mohon maaf dulu Pak, nanti lagi bangun masjid, sudah kerjakan dulu sini minggu depannya. Tuhan buka jalan, ya. Jadi makanya kita nggak perlu biar kita benar. Tuhan kan ngajarkan, ya. Serahkan sama Tuhan. Kalau kita benar pasti kita dibela, dibuka pintu untuk kita juga begitu. Kalau kita benar dalam apa yang kita nyatakan, tidak usah kita bela diri, lakukan yang baik yang benar itu pasti tolong. Ya Tuhan tolong. Makanya saya semakin dikuatkan oleh ibu orang tua katanya. Kamu tahu bukan 1-2 kali kita ini gereja kita ini begini. Dulu pertama, ya. Rumah yang kita perbaiki biayanya itu untuk bisa sampai 10 tahun upah sewa rumah. Karena waktu itu sewa rumah hanya 100.000 sebulan, setahun.
Kita perbaiki rumah itu habis uang 1 juta lebih. Jadi kalau perhitungan berarti 10 tahun. Baru kita pakai berapa bulan, sudah langsung dibilang yang punya rumah, sebentar lagi lah rumah ini bisa dipakai di gereja. Padahal itu jemaat sendiri. Tuhan buka jalan langsung, tidak lama, tidak seperti diminta sama dia 3 bulan lagi, langsung pindah. Di rumah itu lagi bermasalah, ya, adiknya menikah dengan sesama jemaat. Kita hamba Tuhan diminta supaya memisahkan mereka. Bagaimana? Tapi surga sih nggak cocok seperti itu. Mereka pacaran, masa karena nggak setuju gembala disuruh menasihati itu mereka bisa, jangan. Ya. Ya, sampai waktu itu orang tua pergi ikut acara, disangka pemberkatan nikah dia. Pergi kita orang tua lari juga, kawin lari mereka. Disangka memberkati mereka, padahal enggak. Bikin ribut, rumah baru dibayar 2 bulan, masih 10 bulan lagi pindah dari situ. Itulah pindah ke kota lain. Tuhan buka kok semuanya. 3 bulan bangun gereja, tidak payung langsung. Ini ya maksudnya. Kalau kita benar, tak usah kita yang membela diri, Tuhan yang membela. Amin. Itu apa yang itu, oh iya betul. Kita alami itu. Ya. Nah, itulah kemurahan Tuhan. Jadi kalau kita benar, tak usah kita terlalu banyak bicara. Mungkin kadang-kadang kita nggak tahan, tapi untuk melampiaskan. Tapi kita belajar menyerah sama Tuhan pasti tolong kita semua. Jadi apapun yang kita hadapi, belajar kembali kepada Dia. Jangan mau dengar-dengar, maka Yesus katakan, apa yang kusampaikan kepadamu ini pegang ya. Jangan sampai kamu ikut-ikutan seperti orang Farisi, dosa orang Farisi, kemunafikan orang Farisi, ajaran orang Farisi. Ajarnya bagaimana disampaikan firman tapi nggak dilakukan. Ya, Saduki bertentangan. Kamu harus perjuangkan ini, kembalikan orang-orang itu supaya ikut Tuhan Yesus. Itu yang kedua. Dan yang ketiga sekarang, ragi ketiga, ragi Herodes. Kita baca di dalam Markus 8 ayat 15. Ragi Herodes, Markus 8 ayat 15. Ya. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Ragi Herodes. Kita lihat buat Farisi dan Herodes. Kalau secara jabatan, Farisi ini siapa? Pemimpin di gereja, itu pemimpin rohani. Kalau Herodes siapa? Pemerintah. Jadi pemerintah. Jadi artinya apa? Ragi Herodes dan ragi Farisi ini artinya apa yang pertama? Jangan sampai kamu terbawa dosa daripada pemimpin agama, imam-imam. Kalau mereka berdosa sudah biarin, jangan pula kamu bilang, pendeta aja begitu, apalagi kami ikut-ikutan dong. Jangan. Raja kami aja, pemerintah kami begini korupsi, ya kami juga ikut dong korupsi. Karena ragi itu dosa tadi kan, dengar ya, ragi itu dosa, kemunafikan dan ajaran. Jangan ikut-ikutan. Harus beda. Kalau pemerintah korupsi, pemimpin korupsi, nanti ada bagiannya. Mau dapat juga kan? Selagi dia masih hidup, dia was-was terus itu. 10 tahun lagi nanti bisa dia terbongkar karena juga dia. Walaupun gak menjabat lagi. Makanya selamatnya supaya tidak terbawa ke penjara, ya mati. Ya, kalau sudah mati gak bisa lagi disidik, dicari atau dibuka, selesai perkara. Tinggal dia mempertanggungjawabkan di depan Tuhan nanti. Tapi kalau sudah dipertanggungjawabkan di muka bumi, ya Tuhan ampuni. Karena apa? Tuhan katakan, pemerintah itu alatnya Allah membalaskan hukuman. Nah ini Bapak Ibu Saudara. Jadi ragi orang Farisi dan ragi Herodes ini bicara tentang pemimpin rohani, pelayan-pelayan Tuhan. Jangan ikut-ikutan kita. Kalau ada pendeta di sana mabuk-mabukan, minum tua ini sebagainya, kita tak usah ikut.
Kita ini bait suci Allah yang harus dijaga. Makanya di dalam 1 Timotius, coba kita baca surat 1 Timotius, ya, jangan ikut-ikutan dosa daripada pemimpin-pemimpin yang mungkin harusnya jadi teladan tapi tidak jadi teladan. Ya, 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Jangan seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kemudian jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Rasul Paulus ingatkan Timotius sebagai seorang pelayan yang masih muda. Timotius, kamu masih muda, ya, tapi jangan menuntut orang yang lebih tua jadi teladan. Kau yang harus jadi teladan kalau yang tua tidak mau. Amin. Itu kan. Terus yang kedua, jadilah teladan bagi orang percaya. Kenapa? Siapa orang percaya ini? Orang percaya itu 2 kelompok maksudnya. Yang pertama kelompok jemaah. Orang percaya kelompok kedua namanya pelayan-pelayan Tuhan. Itu orang percaya juga. Ada pelayan Tuhan, itu kelompoknya hamba Tuhan semuanya, pendeta. Yang kedua ada namanya jemaah, ya, orang-orang yang percaya beribadah kepada Tuhan. Kenapa disuruh jadilah teladan dalam perkataan? Karena banyak orang-orang yang percaya hanya banyak ngomong tapi nggak praktek. Ya harus ya kalau dia lakukan. Jangan dia menjadi tidak. Nggak konsekuen dengan perkataan. Nah ini. Jadi jangan diikuti kalau pemimpin kita tidak sesuai dengan perkataannya, jangan diikuti gitu. Ya, kalau kita bilang kan, apalagi sekarang sudah mau pilkada kan, hati-hati banyak orang sekarang penipu. Kenapa hanya janji-janji muluk-muluk? Nah, kalau orang yang tidak tahu perpolitikan, yang tidak tahu, karena apa Bapak Ibu saya kasih, dia mau melakukan sesuatu harus didukung di DPR. Nah, ya, saya makin mengerti. Saudara saya lihat saudara ada orang dulu, ya saya mewakili para buruh. Ayo kita perjuangkan hak buruh. Iya, dia berjuanglah di DPR, jadilah dia. Waktu dia mengajukan itu nggak jadi. Dia berjuang kenapa? Karena kalah voting. Terus kalau mau kalah harus ada suara. Mengambil keputusan itu harus ada suara. Cuma dia sendiri perwakilan buruh, yang lain bukan perwakilan buruh. Ada gitu. Jadi kita harus mengerti dia sudah berjuang tapi tidak tercapai, mau gimana? Kecuali nggak sama sekali yang dijanjikan itu dilakukan hanya 50%, ya kasihlah kesempatan kalau memang dia gitu. Jadi itu yang kami sampaikan kepada kita sebagai umat Tuhan. Jangan terbawa-bawa. Jadilah teladan dalam hal apa? Kasih. Banyak pemimpin-pemimpin tidak bisa mengasihi. Banyak pelayan Tuhan tidak bisa mengasihi. Mengajari mengampuni, tapi dia sendiri tak bisa mengampuni istrinya, suaminya, anaknya, rekan-rekannya. Tapi ngajari mengampuni. Nah ini kemunafikan namanya. Farisi kan? Nah itu. Teladan dalam hal apa? Kesucian. Dalam perbuatan, tingkah laku. Ya, harusnya pemimpin itu jadi contoh. Jadi ragi Farisi. Jadi kalau kita bandingkan tadi ya, kenapa ada ragi Farisi dengan ragi Saduki? Ini sama-sama pelayan, orang-orang rohani. Nah Farisi dibandingkan dengan Herodes sama-sama pemimpin agama, pemimpin pemerintahan. Nah itu sama-sama kan jabatan. Jadi sesama pelayan Tuhan juga sudah berbeda kadang ajaran. Itu Saduki dengan Farisi. Sekarang sama pemimpin dalam hidupnya. Nah, apalagi Herodes. Bagaimana Herodes? Herodes ini adalah orang yang menghalalkan segala cara untuk mencapai yang diinginkan. Ya, kita tahu ya, tidak perlu kita baca, kita ingat saja Bapak Ibu saudara kasih. Itu di dalam Injil Matius pasal 2 ayat 7 sampai 16. Jadi baca. Apa kisahnya? Herodes ingin ketemu dengan Yesus. Dia ngomong sama orang Majus.
Kau pergi ya. Nanti kalau kau ketemu, sampaikan ke saya datang ke sini. Nanti aku mau datang untuk menyembah. Dia hidup kok ada raja. Nah, pura-pura dia untuk bisa membunuh Yesus dengan cara begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Wah, ketika orang Majus tidak kembali karena Tuhan ingatkan lewat mimpi, mereka tertidur kan? Habis ketemu Yesus, mereka tidur malam, mereka mimpi. Kau jangan balik lewat sini, jangan sini. Malaikat Tuhan bilang. Mereka dengar-dengar, dicari-cari sama si Herodes. Mana orang ini? Akhirnya diumumkan lah. Anak berumur 2 tahun ke bawah dibunuh. Tujuannya apa? Mencari Yesus, karena kira-kira di situ umur Yesus di antara itu sampai 2 tahun. Nah, sekian lama dia mencari, sampai sempat dia berkata, siapa di sini yang hebat? Yohanes Pembaptis saja aku bunuh. Siapa? Nah, pada waktu Yesus ditangkap, ya kan, dan Yesus mau diadili, Pilatus mengirim dia kepada Herodes. Siapa jawab Herodes? Herodes senang karena sudah lama dia ingin ketemu Yesus. Wah, ini giliranku. Dibukanya jubahnya, dikasihnya sama si Yesus, Tuhan Yesus. Oh, ini rupanya hebat itu ya. Senang. Ya, setelah itu diolok-olok dia. Oh, begini ya. Oh, maksud begini mau jadi saingan saya. Dikirim lagi. Dulunya bermusuhan dengan Pilatus, tetapi karena Pilatus berbaik hati, dikirimnya Yesus ke sana untuk minta pertimbangan. Ya, karena Pilatus tidak mau. Ya, dia tahu Yesus bukan orang berdosa. Ya, tapi Herodes jadi berteman katanya. Coba kita baca Lukas 9 ayat 7 sampai yang ke-9. Ya, Lukas 9 ayat 7 sampai 9. Ya. Herodes, raja wilayah, mendengar segala yang terjadi itu, dan ia pun merasa cemas. Kenapa katanya? Sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Jadi maksudnya ada Yohanes Pembaptis kan sudah mati, sudah dipenggal kepalanya. Kok bisa bangkit lagi? Dia takut dia. Bahaya ini. Kan dia menggal kepala Yohanes Pembaptis itu. Lalu apa katanya? Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Ya. Dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Yohanes Pembaptis telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini? Ya. Yang kabarnya melakukan hal-hal demikian. Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Supaya dia bertemu dengan Yesus. Kita baca satu lagi di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-12. Bapak Ibu bisa baca 8 sampai 12 sebenarnya. Ya. Tapi kita akan lihat ayat 12 saja penekanannya. Waktu Pilatus mengirim Yesus ke Herodes sangat senang, dan setelah itu bersahabatlah Pilatus dengan Herodes, padahal bermusuhan. Inilah karena soal kepentingan. Ya, kita baca dalam Lukas 23 ayat yang ke-12, dan pada hari 11 sampai 12 lebih baik. Maka mulai Herodes dan pasukannya menista dan menolak dia. Dia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Kirimnya kembali Yesus kepada Pilatus. Kemudian ayat 12, pada hari itu, dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Oh, luar biasa. Permusuhan bisa jadi reda sebentar hanya karena kepentingan yang tercapai, keinginan tercapai. Kayak politik ya. Hari ini begini, besok jadi teman. Besok pilkada lain, jadi teman lagi. Karena politik itu untuk mencapai, cara untuk mencapai keinginan. Ini Bapak Ibu Saudara kasihan. Jadi kalau kita lihat di dalam ini bagaimana Herodes menghalalkan segala cara untuk bisa melampiaskan keinginan. Artinya apa? Jangan sampai kita terpengaruh. Kalau kita yakin percaya kepada Tuhan, diberkati, ikuti cara Tuhan. Amin. Iya itu ya, ikuti cara Tuhan.
Ya kan banyak cara dunia ini bersodokasi untuk mempertahankan istri suami. Banyak kan sudah menikah masih pakai pelet. Itu luar biasa. Ya, jadi kita harus berhati-hati. Ya, ada teman saya ketemu sama saya beberapa bulan lalu sebelum COVID. Ya, waktu mau mulai COVID, dia bilang sama saya, dia panggil sama saya. Ternyata saya hebat juga dia. Apa sekarang saya bilang kan kerja ini hanya dia tukang jual kopi, jadi kayak gitu warung kecil kopi, jadi kayak orang-orang jual IT dan sebagainya. Rupanya saudara saya cerita, dia panggil sama saya Judi, Judi, kamu ada? Dia aku punya istri 2 lebih. Pak Koyo bilang iya. Sekarang mau 3 lagi, kenapa? Yang jaga counter saya bilang, Bang, aku mau jadi istri ketiga. Bayang. Cerita dia. Iya, tahu tak? Kalau aku nikah, kalau aku ke pesta, kondangan 2, 1 di kiri, 1 di kanan, sama-sama kan gitu aja. Aduh mak, ya gitu. Padahal kerjanya itu. Tapi apa dibilang? Tapi harus siap. Setiap Kamis malam Jumat, ikut ritual. Itu aja. Supaya aman semua, istri itu di sana, istri di sana. Aku pokoknya uang bagi adik. Ya bagi adik mau cukup enggak, pokoknya bagi adik penghasilan. Jadi banyak orang seperti itu, Bapak Ibu kasih. Kalau kau mau biar kau ajarin, jadi ngomong. Udah lama tak ketemu nama teman SD, ya. Lama tak ketemu. Kayu, kau naik motor bisa mau istri ketiga. Aku aja punya mobil 1 cuma. Itu, begitulah. Ya. Itu satu lagi yang dari tentang konter saya itu yang jaga konter perempuan. Masih muda, 20 tahun dia bilang, Bang, aku mau istri ketiga. Apa-apa. Ya karena kan diperbolehkan agama mereka. Ya enggak apa-apa. Ya. Tapi besok masih bagaimana menjaga internal. Yang penting kuat. Jadi mari kita sebagai umat Tuhan, ya, mari jangan capai sesuatu yang kita inginkan dengan pemaksaan. Kalau kita ikut cara Tuhan itu Tuhan bilang apa? Sabar, lalu berdoa, itu. Sama seperti kita, ya. Dalam melayani tempat juga saya sabar, ya, melayani tempat ini, ya, mengunjungi jiwa-jiwa, hubungi mereka, berdoa sabar. Nanti waktunya Tuhan, itu kita nanti cepat-cepat, ya, karena banyak teman saya yang saya lihat isolasi. Banyak jemaatnya, tapi kalau nggak bertumbuh imannya, mereka buat di hotel, tutup apalagi sekarang. Mau dari mana mereka? Mereka bikin live streaming di hotel. Kayak mana? Nggak ada jemaatnya berapa orang, live streaming belum tentu persembahan dikirimkan lewat rekening. Tapi itulah. Jadi bukan tidak boleh kita melakukan yang baik, tapi mari dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Semoga Tuhan menolong kita pada siang hari ini mendengar firman Allah ini. Jangan terpengaruh, ya, baik dengan pemimpin-pemimpin yang tidak benar. Mereka harus mencontoh, baik itu apakah pemerintahan secara jasmani maupun juga rohani, seperti orang Farisi itu yang harus menjadi contoh. Tetap kita sedia, kita dapat berdiri. Firman Tuhan kiranya menolong kita, memaafkan kita, ya. Angkat pujian kepada Tuhan, ya. Mari dekatkan diri kita kepada Dia, bahwa hidup kita